lereng gunung di Jawa Barat. Kita harus berhati-hati karena ada banyak tanaman-tanaman. Coba dari sini. Oke. Di sini saya ngerasa nyaman atau aman karena saya menggunakan sarung tangan. Coba perhatikan. Ini apabila mengenai kulit kita, ini sangat menyakitkan. Jelatang atau ada yang bilang fulus atau macam-macam orang tiap daerah menyebutnya. Namun yang jelas tanaman ini memiliki duri-duri halus. Dan ini bagian atas dan bagian bawahnya. Saya akan perlihatkan karena saya membawa sarung tangan jadi aman. Nah di sini, ini dia diselimuti dengan duri-duri yang cukup kecil, bahkan bagian batangnya. Apabila mengenai tangan kita, ini sangat menyakitkan. Rasanya perih dan ada juga yang bisa berhari-hari. Nah, tapi ada sisi lain dari tanaman ini yang sangat menguntungkan, yaitu dari batangnya itu juga bisa menjadi obatnya untuk menyembuhkan gatal-gatal tadi. Dan di sini coba perhatikan, ini yang ukurannya lebih besar. Yang perlu kita ketahui ada beberapa ciri-ciri tanaman-tanaman atau yang memiliki daun serta batangnya berbulu. Satu tanaman jenisnya begonia, dia sama-sama berbulu, tapi kalau begonia bisa dimakan. Namun yang ini sangat menyakitkan karena dia bisa, apabila menyentuh kulit kita, ini akan terasa gatal. Nah, di sini saya akan mencoba memotong yang kecil tadi bagian batangnya. Untuk tadi saya terkena sedikit di sini karena di sepanjang jalur ini cukup banyak. Jadi saya akan memotong bagian batangnya. Caranya seperti ini. Kita potong dulu. Nah, seperti itu. Kita kupas bagian kulitnya. Nah, ini bisa dihancurkan atau begini aja karena di sini sudah terlihat bagian getah-getahnya. Nah, getah-getahnya ini yang akan kita oleskan ke luka yang tadi kena jelatang. Seperti ini, kita oles-oleskan. Nah, begitulah biasanya masyarakat setempat melakukan hal ini untuk mengobati apabila terkena daun jelatang. Oke, kita lanjutkan. Wow, ada makanan. Coba perhatikan, ini jenis jambu. Kalau masyarakat setempat nyebutnya dengan jambu monyet. Ini lihat, ukurannya kecil, tapi ini berbeda dengan jambu-jambu yang ada di dekat pemukiman. Ini ukurannya lebih kecil, warnanya putih, namun strukturnya sama. Kita coba gigit sedikit. Ini bagian dalamnya, ada bijinya juga kecil. Namun ini bisa dimakan dan kandungan airnya cukup banyak. Satu buah aja airnya lumayan. Jadi kandungan airnya apabila kita kehausan di hutan, ini cukup bagus. Oke. Nah, bentuk daunnya seperti ini. Kita lanjut lagi nyari yang lain. Ya. Ada buah rotan dan ini cukup banyak. Coba perhatikan, bergerombol dan ini nggak tahu nih jumlahnya sekitar ratusan. Namun saya memilih yang di bawah sini. Nah, coba lihat. Nah, kita belah ini satu persatu. Kita coba dulu ini yang berwarna kuning. Itu yang masih hijau, dia masih muda. Ini yang sudah kuning. Kalau dari sisi kulitnya, dia mirip dengan buah salak.
Dia memiliki struktur seperti kulit buah salak. Nah, sekarang kita coba cicipi dagingnya. Nah, dagingnya di antara bagian biji dan bagian kulit luar. Nah, ini kita bisa korek atau dia kadang bisa ngelupas sendiri. Manis seperti rasa buah salak. Memang ada sedikit rasa sepat sama dengan salak, dan buahnya sedikit, cuma sedikit. Nah, ini bagian kulit luarnya persis seperti buah salak apabila seperti ini. Namun bentuknya kalau buah rotan ini dia berbentuk bulat, dan saya akan membedakan dengan yang masih mentah atau masih muda. Di atas itu ada yang berwarna hijau. Ini di yang atas. Nah, ini dia. Ini warnanya dia masih hijau, ini yang masih sedikit muda, dan ini sudah masak. Dia berwarna kecoklat-coklatan. Dan buah ini dalam kondisi darurat ini bisa dikonsumsi atau bisa dimakan. Oke, saya akan bawa beberapa untuk di jalan. Mungkin saya butuh ini aja. Oke, nah dari tanaman rotan ini, apabila kita tersesat di dalam hutan, ini banyak yang bisa kita manfaatkan. Mulai dari umbutnya yang masih muda, kita bisa bongkar bagian atas yang masih muda, itu bisa kita konsumsi. Kemudian buahnya juga bisa kita makan. Selain itu, rotan bisa kita gunakan buat tali temali yang masih muda, yang biasanya di ujung atau masih kecil. Itu bisa kita gunakan untuk tali temali, dan itu cukup kuat. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ini ada buah honje. Nah, coba lihat. Nah, kita coba bongkar bagian dalamnya. Keras. Wah, ini sudah busuk. Kita coba cari yang lainnya. Ya, sayang banget.
Sayangnya sudah keduluan sama tupai. Ini bagian dalamnya dihabisin. Dan kalau dari luar ini bentuknya seperti rambutan, seperti buah rambutan, dia berduri. Ini bagian kulit luarnya. Kita coba cicipi. Rasanya sedikit asam. Jadi dari dagingnya putih tadi ada sedikit kandungan airnya, dan ini bagus buat stamina. Asam. Dan memang biasanya kita bisa temukan tanaman tepus seperti ini di dataran tinggi, dan dia tumbuh di tempat sedikit terbuka. Karena yang lainnya sudah dihabiskan sama tupai. Ini semuanya dimakan bagian dalamnya. Tinggal bagian kulitnya aja. Tapi lumayan. Yuk, kita naik. Di sini cukup rapat, jadi kita harus hati-hati dan memastikan pijakan yang tepat dilakukan. Nah, ada banyak hal yang perlu kita ketahui apabila kita berkegiatan di alam bebas. Yang pertama, tanaman-tanaman yang bisa kita makan dan tanaman yang berbahaya. Dan kita harus berhati-hati. Ingin tahu tips-tips yang lainnya? Ikuti terus di channel Aray Outdoor Gear. Jangan lupa subscribe.